Kita lanjutkan diskusi kita, masih ada Pak Raden Pardede dan sekarang telah bergabung bersama kita Profesor Jubairi Jorban dan juga ada Ketua Prindo Roy Mande. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Prof Jubairi dulu. Dan nanti juga akan ada pandangan redaksional tentu saja Mbak Titis Nurdiana. Saya ke Profesor Jubairi dulu. Prof, Anda ada di lapangan. Mungkin Anda bisa menjelaskan, menceritakan kepada kami kondisi para nakes saat ini yang mungkin sudah kewalahan dengan merawat para pasien corona. Iya, bagaimana tidak kewalahan, semua rumah sakit penuh. Kemudian dokternya juga sebagian terinfeksi, perawatnya juga, sehingga relatif jumlah dokter untuk yang rawat pasien COVID juga berkurang. Sudah begitu ada lagi di tempat lain, misalnya di Kudus yang amat sangat kurang. Sehingga tempat lain yang sudah agak kurang harus membantu ke sana. Nah itu memang itu yang pertama dari sisi nakes. Jadi jelas sekali bahwa jumlah kasusnya penuh banget, ICU-nya penuh, dan kalau kita lihat positivity rate-nya sudah jauh di atas, sudah di atas 40%, itu menunjukkan kegawatan darurat yang amat serius. Artinya jadi, kita harus menarik rem darurat kah, Prof? Harus tidak bisa seperti biasa. Prof, tadi Anda menyatakan kondisi ini sudah darurat. Apakah artinya kita sudah harus menarik tuas darurat atau sebenarnya kita sudah terlambat? Oh iya, tidak ada kata terlambat di sini. Kalau kemudian kita bandingkan, ya kita memang posisinya lagi sulit sekali. Namun kalau dibandingkan dengan India atau bahkan dengan Amerika pun kondisi COVID kita masih lumayan hariannya maupun yang lain. Namun masalahnya di kita kalau yang lain itu Amerika dari 300.000 di awal tahun ini turun. Sekarang sudah tinggal berapa belas ribu. Nah, India juga tadinya 400 ribuan, sekarang sudah turun ke arah 60-70 ribu, walaupun masih terlalu banyak. Nah, kita masih pada posisi menanjak dan kelihatannya belum sampai puncak. Itu yang problem kita, jadi memang amat sangat serius sekarang ini. Apa yang kita perlu pelajari dari India misalnya? Kan mereka yang tadinya tinggi itu cukup signifikan loh Prof, turunnya dengan mereka menerapkan lockdown di beberapa wilayah di India. Iya, itu hasil dari lockdown yang bolak-balik dikerjakan di India. Di beberapa tempat lockdown, sehingga memang penularan menjadi berkurang. Kalau ada yang mengklaim itu akibat obat apa, itu sih ternyata tidak benar, karena obat yang dimaksud sekarang tidak boleh dicantumkan lagi untuk pengobatan di India. Baik. Jadi memang lockdown yang kunci kalau di India, lockdown. Kalau di Amerika, vaksin. Indonesia? Di Amerika vaksin itu ada Pfizer, Moderna. Kalau di Indonesia gimana Prof, menurut Anda? Skema yang paling tepat? Putus. Oke, nanti kita coba perbaiki. Ini ada masalah teknis. Saudara, saya ke pelaku usaha dulu kalau begitu, ke Pak Roy. Pak Roy, ini kalau kita lihat banyak usul lockdown di Indonesia untuk beberapa wilayah. Kemudian juga PPKM juga kembali diberlakukan, ya udah tahap ke-10. Lantas, apa kabar dengan sektor retail sekarang? Ya, tentunya sektor retail juga turut merasakan kesulitan dan juga dampak dari mutasi COVID yang merupakan bagian yang sedang ditanggulangi saat ini. Kita ketahui bahwa industri retail ini adalah industri sektor esensial, kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kami tentunya mendukung semangat pemerintah juga yang untuk mengeluarkan pengaturan, pengetatan dalam area-area yang zona merah dan seterusnya. Tapi ada beberapa catatan yang kami hendak sampaikan, yaitu kesamaan irama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini tentu perlu mengemuka. Artinya pemerintah daerah bila banyak hal-hal yang dimodifikasi
asumsi ataupun juga multitafsir dengan observasi yang mungkin tidak terlalu dalam, sehingga mengakibatkan dampak itu semakin nyata. Tidak hanya untuk masalah industri aja, sektor, tetapi juga bagaimana masyarakat berkonsumsi. Kita tahu bahwa konsumsi rumah tangga kita masih merupakan kontributor terbesar, 57,6 di tahun lalu dan hampir 60% untuk pendukung pertumbuhan ekonomi kita sesuai harapan pemerintah untuk tahun ini. Jadi bagaimana semangat ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, misalnya PPKM Mikro Nasional, kemudian kemarin diumumkan dalam surat edaran bahwa sektor esensial harus tetap buka dan jam operasionalnya diturunkan 1 jam, ini misalnya. Nah, ini ada beberapa daerah justru di ring 1 atau 2 itu menutup jam 6 sore, ya, karena ya berbagai pertimbangan tentunya, dan tentu ini yang kita perlu kedepankan, bagaimana membangun satu komunikasi publik yang relevan, di mana kita sebenarnya berharap untuk kita juga diajak bicara untuk sama-sama kita menanggulanginya. Tapi kalau langsung menutup jam 6, kemudian akhirnya juga masyarakat berbondong atau juga berusaha memenuhi kebutuhannya sebelum tutup, ini kan juga nggak kita harapkan. Kita nggak inginkan seperti itu. Nah, ini kesamaan langkah irama pemerintah pusat dan daerah ini tentu menjadi semangat bersama untuk kita sama-sama bisa menanggulangi COVID yang tentunya kita tahu sudah signifikan. Positif rate kita kemarin itu 35,4 ya, padahal sempat sudah single digit ya, 8-10% di 2-3 bulan lalu. Nah, ini tentunya kita sama-sama mau nanggulangi, tetapi kita berharap ada perhatian untuk juga sektor konsumsi ini, sektor yang memberi kontribusi bagi ekonomi kita dapat diluaskan, dapat tetap berupaya beroperasi dengan jam operasional normal, dan juga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, kami sudah menangkap poinnya. Saya ke Pak Raden. Pak Raden, itu tadi suara dari tenaga kesehatan dan juga pelaku usaha. Bagaimana respon dari regulator? Begini, jadi memang saya atau kami selalu menyatakan kita tidak perlu mempertentangkan antara masalah kesehatan dengan ekonomi, ya. Jadi boleh dikatakan dalam keadaan seperti ini, ya, yang memang keadaannya sudah boleh dikatakan memuncak penularan ini, dan disebutkan oleh Pak Profesor Zubairi tadi bahwa ini belum puncaknya, mungkin masih ada waktu 1-2 minggu lagi, sama seperti yang kita lihat diamati di waktu itu di India, ya. Jadi oleh karena itu, meskipun mungkin ada pengetatan di sana sini, saya pikir teman-teman di sektor bisnis juga akan maklum, ya, pengetatan sana sini ini, asalkan kita harapkan itu tidak berlarut-larut. Tentu kalau kita semua disiplin, ya, baik itu masyarakat tentu dengan bantuan yang kita sebutkan tadi, Polri dan TNI yang ikut mendisiplinkan kita, yang kebetulan rata-rata masyarakat kita ini tidak terlampau disiplin. Demikian juga dengan dunia usaha, maka kalau kita bersama-sama, saya pikir kita bisa menaklukkan COVID-19 ini. Kita harus punya optimisme untuk bisa melakukan itu. Di negara lain bisa kok, negara kita juga bisa melakukan itu, meskipun mungkin tidak akan pernah caranya itu persis sama. Itu. Jadi ini yang saya pikir teman-teman di bisnis juga akan memahami ini. Sementara itu kalau kita lihat data-data sampai dengan minggu ketiga di bulan Juni ini, kami yakin kok pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua ini cukup baik, ya, sangat baik sekali. Jadi kita jangan sampai mengulang persoalan yang dulu. Justru apa yang kita peroleh di kuartal kedua ini, kalaupun kita melakukan pengetatan dalam tempo katakan 2 minggu, 3 minggu ini, kita harus mau melakukan itu, mampu melakukan itu. Baru kemudian sesudah itu kita bisa bergerak lagi nanti di kuartal ketiga, terutama kuartal keempat nanti. Oke, baik, saya ke Mbak Titis. Mbak Titis, ini kalau kita lihat Pak Raden mengatakan jangan ada pilihan lah antara kesehatan juga ekonomi. Tetapi yang agak
boleh ya kayaknya kita bilang ini agak mengganggu ya. Lagi situasi pandemi, kita lagi sibuk-sibuknya untuk mengatasi, ada isu-isu soal 3 periode presiden dan lain segala macamnya. Tepat nggak sih ngomongin begitu kondisi saat ini? Oke, selamat malam Pak Raden dan juga Bapak-Bapak narasumber. Sebetulnya apa yang tertangkap di publik dari pandangan redaksional ini sekarang ini menjadi lebih messy. Kenapa lebih messy? Satu, tadi Kang Emil dengan jelas mengatakan bahwa tolonglah bahwa yang namanya ada banyak tugas yang harus diselesaikan secara bersamaan. Yang nampak di publik adalah kegaduhan di dalam pemerintahan sendiri. Internal. Satu, pemerintah gamang dalam penanganan COVID-19 yang varian baru ini. Ketika lonjakan terjadi, pemerintah tidak mengambil keputusan tegas terhadap, padahal kita sudah punya pelajaran masa lalu tentang yang COVID yang tahun 2020. Nah, yang sekarang adalah pemerintah kembali mengambil kebijakan PPKM Mikro dengan embel-embel ketat. Tidak berani mengambil keputusan yang benar-benar tegas bahwa ini loh sebetulnya kita itu pengen kayak begini, toh sebenarnya dunia usaha bisa memaklumi, tadi seperti itu. Nah di sisi lain pemerintah juga ingin ekonomi tumbuh. Tadi Pak Raden baru saja mengatakan bahwa kalau melihat dari capaian ekonomi minggu ketiga ini sangat bagus sekali, jangan sampai ini. Nah ini tadi menjadi prioritasnya menjadi gamang lagi. Mana sih yang akan didahulukan pemerintah? Apakah memang pemerintah sedang mencari keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Padahal keseimbangan ini sebetulnya bisa diselesaikan satu persatu. Kenapa kita bilang begitu? Karena apa? Krisis ini, resesi ini disebabkan oleh masalah kesehatan. Diselesaikan dulu, diobati, kemudian mari kita mengejar masalah berikutnya, yakni yakni masalah ekonomi. Baik. Kita mengejar itu. Nah, yang dicari adalah keseimbangan itu. Di sisi lain kita mempercepat benar obatnya tadi PPKM, vaksinasi dipercepat, tidak ada yang sama. Betul Pak Raden bahwa memang tidak ada yang sama dimanapun, tapi memang butuh ketegasan, butuh leadership. Baik. Nah sementara belum kita di publik juga disuguhkan dengan banyak sekali isu-isu yang kemudian ribut, yang kemudian muncul di publik, yang menambah kegaduhan, sementara konsentrasinya kita semuanya adalah bagaimana COVID ini bisa terkendali. Baik. Ini yang membuat kebingungan dari publik. Ini pemerintah Kebijakan mau kemana, yang tidak ekonomi mau kemana basa-basi, gitu. kebijakan yang tegas. Itu kalau Ya. saya simpulkan apa yang dikatakan oleh Mbak Titis, nanti kita akan lanjutkan saudara. Kapan sebenarnya puncak dari COVID-19 terjadi di Indonesia, kami masih akan segera kembali.